Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessi Arman dari kelas 10 MIPA 4. Jadi hari ini saya mau menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan. Kerajaan pertama yang akan saya jelaskan adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha pertama di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Timur. Sumber dari kerajaan ini adalah Prasasti Yupa. Prasasti Yupa ini ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Raja pertama adalah Raja Kudungga. Raja Kudungga memiliki anak yang bernama Raja Aswawarman, yang artinya seperti Dewa Matahari. Lalu Aswawarman memiliki anak yang bernama Asumar, dan Asumar memiliki 3 anak, tetapi anak yang paling terkenal adalah Mulawarman. Mulawarman adalah raja terbesar dan raja yang sangat baik, karena dikenal dia dekat dengan kaum Brahmana dan rakyat-rakyat kecil. Raja Mulawarman juga dikenal sangat taat dengan ajaran Hindu Siwa dan sangat setia. Lalu raja terakhir adalah Maharaja Dharma Setia. Namun raja ini meninggal dibunuh oleh raja kerajaan Kutai dari Kertanegara, yaitu Aji Pangeran. Setelah itu Kertanegara berevolusi menjadi kerajaan Islam. Kerajaan kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan yang berkembang di Jawa Barat pada abad ke-4 sampai 7 Masehi. Berdasarkan prasasti yang ditemukan, kerajaan ini terletak di antara Sungai Citaru dan Sungai Cisane. Sumber dari kerajaan ini adalah Prasasti Tugu, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Ciaruten, Prasasti Muara Ciaten, Prasasti Koleangka, Prasasti Cidahiang, dan Prasasti Pasir Awi. Selain itu, sumber dari kerajaan ini adalah naskah Wangsakerta. Pada naskah ini, kerajaan Tarumanegara awalnya hanyalah desa kecil yang didirikan oleh pengungsi di India, lalu berkembang pesat menjadi Tarumanegara. Ada 12 raja yang pernah memimpin Tarumanegara, berikut raja-rajanya. Yang pertama adalah Singawarman. Singawarman memimpin kerajaan sekitar 358 sampai dengan 382 Masehi. Raja kedua adalah Dharmayawarman. Ia memerintah sekitar 382 sampai 395 Masehi. Raja ketiga adalah Purnawarman. Purnawarman menjabat sekitar 395 sampai dengan 434 Masehi. Yang keempat adalah Wisnuwarman. Wisnuwarman menduduki pada 434 sampai 455 Masehi. Yang kelima ada Indrawarman. Indrawarman memimpin pada 455 sampai dengan 515 Masehi. Yang keenam ada Candrawarman. Candrawarman memerintah pada 515 sampai dengan 535 Masehi. Yang ketujuh ada Suryawarman. Suryawarman berkuasa pada tahun 535 sampai 561 Masehi. Yang kedelapan ada Kertawarman. Kertawarman menjabat pada 561 sampai dengan 628 Masehi. Dan yang kesembilan ada Sudawarman. Sudawarman menduduki pada 628 sampai dengan 639 Masehi. Dan yang ke-10 adalah Hariwangsawarman. Ia menduduki 639 sampai 640 Masehi. Lalu raja ke-11 adalah Nagajayawarman. Ia menduduki pada 640 sampai 666 Masehi. Dan raja yang terakhir adalah Linggawarman pada 666 sampai dengan 669 Masehi. Puncak kejayaan dari kerajaan ini terjadi pada masa Purnawarman. Dia dapat menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Ekonomi dari kerajaan ini adalah pertanian, peternakan, perdagangan, karena tempatnya strategis. Kerajaan ketiga adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang terletak di Pulau Sumatera. Sri dalam bahasa Sanskerta artinya kemenangan atau kejayaan. Jadi Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang. Sumber sejarah dari Kerajaan Sriwijaya ditemukan dalam catatan Ising, yang tertulis bahwa ia mengunjungi Kerajaan Sriwijaya pada 671 Masehi dan tinggal selama 6 bulan. Pada awalnya, Kerajaan Sriwijaya hanyalah pusat perdagangan, lalu berkembang menjadi Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya mencapai puncak kemenangannya pada masa Balaputradewa pada abad ke-9 Masehi. Sekian penjelasan dari saya, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.